Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati Ibu Sulistiowati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Yang terhormat dan yang saya hormati juga Mas Zainul selaku rekan setim saya di kelompok 1. Teman-teman sekalian yang mengikuti mata kuliah manajemen strategi yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Al-Syaifullah. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang masih ada kaitannya dengan manajemen strategi. Materi ini terkait analisis situasi. Bukan hanya saya nanti akan mempresentasikan, akan ada Mas Zainul yang nanti akan mempresentasikan tentunya dengan materi yang berbeda, tapi dengan satu sub pokok yaitu analisis situasi. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan mulai terkait definisi dari analisis situasi. Analisis situasi, analisis adalah sebuah proses berpikir, proses bagaimana kita mencerna sesuatu. Situasi adalah keadaan yang terjadi hingga kita mampu melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan situasi yang ada. Singkatnya, analisis situasi itu adalah bagaimana cara kita untuk melihat sebuah kondisi. Yang dengan setelah kita melihat kondisi tersebut, kita jadi tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kegagalan dalam melihat situasi tentunya akan berakibat fatal. Strategi yang dijalankan gagal, rencana yang dijalankan gagal, hanya karena situasi yang tidak mampu dilihat dengan baik. Terkait tujuan dari analisis situasi itu sendiri, itu adalah bagaimana cara kita untuk mengumpulkan informasi. Yang informasi ini kemudian kita jadikan sebagai fondasi untuk menyusun sebuah strategi. Dalam analisis situasi itu sendiri, saya bagi menjadi dua bentuk dan kita mulai dengan mempelajari. Yang pertama adalah analisis situasi internal atau di dalam perusahaan. Yang kedua adalah analisis situasi secara eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Terkait bentuk identifikasi yang tadi sudah saya tuliskan, ada yang pertama internal. Internal selebihnya metodenya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Zainul. Untuk yang kedua yaitu eksternal. Analisis situasi secara eksternal itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah general environment. General environment itu adalah hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain, namun hubungan ini tidak secara langsung. Contoh, ketika saya punya kantor yang memproduksi minuman, contoh, saya punya pabrik yang memproduksi minuman. Ternyata di samping saya ada juga pabrik yang dia memproduksi motor atau mobil. Tentunya itu tidak ada hubungan secara langsung, entah hubungan secara persaingan atau hubungan secara taktis. Maka itu general environment itu adalah persaingan yang masih terlalu umum, hampir tidak akan menyentuh usaha kita. Oke. Dan yang kedua adalah operating environment. Oke. Jika tadi tidak ada hubungannya secara langsung, untuk yang kedua yaitu operating environment, ini ada hubungan secara langsung. Contoh, pemasok. Ketika saya memiliki perusahaan, namun perusahaan itu tidak bisa mengambil bahan baku secara langsung, maka otomatis saya perlu dong orang yang dia punya bahan baku. Oke, dia adalah pemasok. Hubungannya secara langsung pasti akan berhubungan. Yang kedua contohnya konsumen. Tidak mungkin kita punya barang namun tidak dia beli, maka dari itu konsumen
langsung dengan perusahaan. Oke. Dan yang ketiga pastinya pesaing. Kita hidup tidak sendirian, kita juga butuh uang, maka dari itu mesti ada persaingan, apalagi untuk usaha. Selalu ada pesaing. Nah, pemasok, konsumen, dan pesaing adalah contoh-contoh dari operating environment. Pihak luar yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Untuk identifikasi secara internal akan dijelasan oleh rekan saya, Mas Zainul. Silakan Mas Zainul. Di sini saya akan menyampaikan tentang analisis situasi internal atau metode SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah teori analisis yang digunakan untuk merencanakan sesuatu hal yang dilakukan dengan melakukan pemilihan dan analisis. SWOT adalah sebuah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman. SWOT digunakan untuk menganalisis kondisi merumuskan suatu program kerja. SWOT digunakan untuk menganalisis kondisi sebelum merumuskan suatu program kerja. Nah, tujuan analisis SWOT adalah untuk meneliti dan menentukan kekuatan perusahaan sehingga dapat dioptimalkan, kelemahan perusahaan sehingga dapat segera dibenahi, kesempatan-kesempatan yang dimiliki sehingga dapat dimanfaatkan, ancaman-ancaman yang memungkinkan sehingga dapat diartisipasi. Langkah-langkah analisis SWOT: menyiapkan sesi SWOT bersamaan dengan pihak perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang ada. Yang empat, melakukan ranking terhadap kekuatan dan kelemahan, mengambil keputusan prioritas yang dibutuhkan. Itulah dari analisis situasi internal metode SWOT. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dan manfaat dari SWOT tadi, maka kita akan menginjak kepada contoh-contohnya. Strength, kekuatan. Yang dimaksud dengan strength, kekuatan yaitu konsep gaya yang ditawarkan adalah kekinian atau update trading terkini, harga merakyat atau bisa dijangkau semua kalangan dengan kualitas bahan yang baik. Kemudian lokasi yang mudah dijangkau dan tempat yang nyaman, memiliki website dan forum pribadi, juga kontak delivery order, atau mengutamakan metode atau mengutamakan modal terbaru dan kekinian sesuai tren, keterjaminan dalam penyampaian barang dijual. Kemudian weakness, kelemahan, kurangnya kemampuan untuk menyediakan barang atau pas stoknya ada atau enggaknya. Terkadang harus menunggu untuk bisa mendapatkan barang yang dipesan. Harga dari suplemen yang semakin mahal dan peraturan pajak yang berubah dari pemerintah. Salah satu faktor analisis SWOT yang dijelaskan di atas tadi, bahwasanya itu menjelaskan tentang keuangan. Penting bagi kita pelaku bisnis UKM untuk paham mengenai kondisi keuangan perusahaan kita. Hal yang dapat digunakan adalah melalui analisis di laporan keuangan. Laporan keuangan kini dapat diperoleh dengan sangat mudah oleh kita melalui software akuntansi. Lastly, Accounts adalah salah satu contoh software yang membantu buatan laporan penjualan dan pembelian UKM sehingga laporan keuangan secara komprehensif dan mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman sekalian? Cukup dipahami penjelasannya Mas Zainul? Untuk tadi internal sudah dijelaskan oleh Mas Zainul. Sekarang analisis secara eksternal. Analisis secara eksternal, kita memiliki 5 bentuk analisis secara
2, 3, 4, 5 yang semuanya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tentunya kompetisi. Tadi sudah saya jelaskan kompetisi. Di dalamnya tentunya ada persaingan. Oke. Untuk kompetisi ini sendiri, karena perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri, tentu akan ada persaingan di situ. Makanya itu untuk kompetisi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah brand kompetitor. Brand kompetitor itu adalah sebuah brand di luar kita yang memiliki produk, fitur, manfaat dan harga yang mungkin hampir sama. Fitur DLL hampir sama. Contohnya teh botol, teh sosro, kemudian teh kotak, teh pucuk dan sebagainya. Untuk fitur, manfaat, harga hampir sama. Brand kompetitor. Yang kedua adalah produk kompetitor. Produk kompetitor ini adalah pesaing, perusahaan pesaing dari luar yang memiliki produk sama, produknya sama, cuma fitur, manfaat, dan harga berbeda. Produknya sama, cuma fitur, manfaat, dan harganya berbeda. Contoh, misalnya teh botol sosro, sama-sama minuman kan, dia minuman. Kemudian Minute Purple Orange ya itu sama-sama minuman, mereka beda harga, mereka beda manfaat. Ada lagi yang ketiga, contoh yogurt Cimory. Ketiga ini sama-sama minuman, cuma untuk manfaat, fitur, bahan bakunya berbeda. Produk kompetitor. Yang ketiga adalah generic kompetitor. Generic kompetitor itu memiliki kesamaan di manfaat, sama-sama dibutuhkan oleh seluruh manusia, dan mungkin juga memiliki bahan baku yang sama. Bahan baku sama. Contoh minuman air putih saja. Air putih memiliki brand, ada yang Aqua, ada Mineral, ada Leo. Sama-sama air putih, rasanya pun sama, cuma memiliki ada yang Aqua, ada yang Leo, ada yang Leo. Itulah generic kompetitor. Analisis eksternal yang kedua, kalau tadi kita sudah bahas yang pertama yaitu pesaing. Yang kedua itu adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Ketika kita ingin menjual sebuah produk, tentunya kita harus tahu bagaimana ekonomi warga sekitar kita. Tidak mungkin saya kemudian membuat sebuah perusahaan air minum. Ketika yang air minum harganya 500, paling maksimal 1000. Kemudian saya membuat air minum yang untuk sultan dengan harga 1 juta. Sedangkan warga di tempat saya itu adalah warga yang cenderung menengah ke bawah. Otomatis jika kita tidak melihat pertumbuhan secara ekonomi, produk kita akan gagal. Karena apa? Tidak bisa menyesuaikan secara harga. Karena ketika orang melihat harganya kok mahal, manfaatnya sama, tentunya tidak akan dibeli. Bahkan manfaatnya yang bagus pun jika harganya mahal, tidak sesuai dengan perekonomian mereka, tidak akan dibeli juga. Makanya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harus mampu kita lihat. Oke, yang ketiga adalah tren politik. Jangan salah, politik di sini itu juga bisa mempengaruhi usaha kita. Ketika penguasa terpilih, dia tentunya akan memberikan kebijakan-kebijakan terbaru dong dalam peraturan, entah itu dalam peraturan perdagangan, melakukan amandemen di suatu undang-undang. Jika kemudian kita tidak bisa melihat politiknya, kita tidak bisa melihat
kemungkinan kebijakan ini sesuai nggak dengan produk kita. Contoh, kebijakan di Indonesia, karena Indonesia itu mayoritas adalah umat Muslim. Kemudian saya buat sebuah perusahaan, yang perusahaan itu semua makanannya berasal dari babi. Oke, berasal dari babi. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri, makanan yang labelnya adalah babi itu sulit secara hukum, sulit untuk ditebus. Karena apa? Mayoritas masyarakat adalah Muslim, dan di hukum itu tidak diperbolehkan menyebarluaskan makanan yang jelas-jelas haram tanpa ada label MUI. Jika makanan berasal dari babi, tentunya tidak akan ada produk untuk label MUI. Oke. Kebijakan ini tentunya akan mempengaruhi usaha saya yang mayoritas bahan bakunya adalah babi. Oke. Mungkin ini bisa berlaku di negara lain yang tidak memiliki tren politik seperti ini. Oke. 3. Yang keempat, sebenarnya hampir sama seperti 3, yaitu isu peraturan. Oke. Isu peraturan. Contoh, ketika kita di luar negeri, peraturan untuk membeli mobil saja sulit. Oke, harus ada ini, pendapatan per kapita harus sekian baru diperbolehkan untuk membeli mobil di luar negeri. Untuk di Indonesia kan beda peraturannya. Kamu punya uang, kamu mau mobil beli. Kamu punya uang banyak silahkan beli. Di Indonesia seperti di luar tidak bisa. Di luar peraturannya karena mereka sudah beda negara, peraturannya berbeda, kebijakan politiknya juga berbeda, maka itu peraturan juga harus menyesuaikan. Sebagai seorang pengusaha, kita harus tahu tren politik dan tren peraturan. Yang kelima, itu adalah kemajuan secara teknologi. Di zaman globalisasi, di mana internet menyebar sedemikian luas, setiap orang hampir tidak mungkin tidak punya HP. Hampir setiap orang hampir tidak mungkin tidak mainan media sosial. Setiap orang hampir tidak mungkin untuk tidak menyentuh Google dan lain sebagainya. Oke. Kemajuan teknologi harus mampu kita atasi. Saya punya produk itu kemudian saya jual di jalanan. Saya punya produk misalnya air minum mineral. Selain Leo, saya jual air mineral, selain aqua. Saya punya produk minuman. Saya jual di pinggir jalan. Terus di pinggir jalan, saya tidak memperdulikan perkembangan cara teknologi. Tentunya lambat laun akan tergerus oleh pesaing-pesaing tadi yang nomor 1 pesaing yang dia mampu memanfaatkan teknologi dan media sosial. Ketika pesaing sudah memanfaatkan teknologi, share di Facebook, share di Instagram, share di internet, kemudian ada di lapak-lapak jual beli seperti Bukalapak, Blibli dan lain sebagainya. Itu tentunya akan mengerus usaha saya yang tidak memperhatikan perkembangan teknologi. Arus globalisasi harus tetap kita lihat kira-kira teknologi ini bisa nggak membuat usaha kita maju. Ketika sebuah perusahaan tidak memperdulikan teknologi, sedangkan ya seperti yang tadi saya bilang, sedangkan arus globalisasi ini berkembang secara pesat, maka tentunya perusahaan yang tidak peduli dengan teknologi lambat laun akan tergerus. Kenapa? Terpapak oleh zaman itu sendiri. Mungkin cukup dari saya dan Mas Zainul karena tadi saya buka. Mohon izinnya Mas Zainul, saya tutup. Semoga penjelasan kami tadi mampu dipahami dengan coret-coretan, dengan contoh-contoh yang kami jabarkan. Semoga mampu dipahami. Terima kasih untuk teman-teman sekalian karena telah menyaksikan video kami, menyaksikan penjelasan kami. Jika ada yang salah, kami mohon bimbingannya karena masih belajar. Oke, sekian dari saya dan Mas Zainul. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.